Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ade Abia. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan banyak mimpi-mimpi di 2021 ini yang terwujud ya. Salah satunya adalah mimpi dari beberapa teman-teman Ade nih yang pengen cepat lulus kuliah di tahun 2021 ini, dan katanya sih biar cepat nyah dari namanya skripsi. Ngomongin skripsi ya, di konten kali ini Ade mau ngebantu menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman yang saat ini sedang berkuliah. Ini berlaku atau bisa dipraktekkan juga kepada teman-teman yang kuliahnya ngambil kelas karyawan ataupun non kelas karyawan atau reguler ya. Jadi bisa dipraktekkan atau bisa dijadikan sebuah tips and tricks untuk bisa lulus tepat waktu. Yang pertama, kalau gue waktu itu udah mengutamakan prioritas, udah menentukan prioritas utama gue itu apa, yaitu kuliah. Nah, untuk memenuhi si prioritas utama gue ini, itu kan gue harus menghasilkan, harus ada duit nih untuk bisa bayar kuliah lancar. Nah, untuk dapat duit itu dari mana? Kalau bukan dari kerja. Jadi gue memutuskan untuk bekerja semester pertama, semester kedua. Itulah kenapa mungkin gue ngambil kelas karyawan juga, karena waktu itu kan lagi ngantor. Semester 1, semester 2 lancar ya. Nah, semester 3 terpaksa harus cuti karena jobless ya. Jadi kalau gue waktu itu pada saat jobless, nyari kerjaan susah dan segala macam, udah menanamkan diri kalau dapat pekerjaan pokoknya nggak boleh macam-macam, nggak boleh banyak ini dan itu, karena inget deh, lo punya prioritas utama yaitu kuliah. Kan sayang banget ya, baru juga 2 semester, masa iya udah putus di tengah jalan. Ini mah bukan putus di tengah jalan, masih start tapi udah waalaikumsalam ya kan. Nah, dari situlah pada saat gue bekerja, ini masuk ke poin kedua, yaitu jangan resign. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman di perusahaannya merasakan ketidakbetahan, ketidaknyamanan dan segala macam, tolong dipertahankan, karena waktu itu gue nyari pekerjaan itu emang susah. Nggak apa-apa, tetap kalau udah set prioritas utama tadi, jadinya tetap kerja tuh juga jadi semangat gitu. Oh iya, gue ada kuliah, oh iya gue harus bayar semester, oh iya gue harus bayar praktek, oh iya gue harus bayar ini dan itu. Jadi balik lagi tuh semangat kerjanya gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai resign dulu. Ini sih saran gue ya, jangan sampai resign, karena prioritas utamanya nggak akan terwujud nih kalau misalnya teman-teman jobless atau apapun. Terus yang ketiga adalah ketika teman-teman dapat gajian, poin ketiga itu adalah sisihkan gaji langsung ke bayaran semester. Jadi langsung dialokasikan ke bayaran semester. Nah, kalau di kampus gue itu alhamdulillahnya adalah mempermudah mahasiswa banget ya. Karena berasa juga sih kalau jadi mahasiswa karyawan gitu, mahasiswa kelas karyawan. Nah, kalau di kampus gue itu bayar semester itu bisa dicicil per bulan gitu. Jadi pas gajian bulanan, gue biasanya alokasikan langsung ke bayaran semester per bulan itu. Jadi nggak ada lagi tuh kongko-kongko ngopi-ngopi yang harga satu cupnya 50-70 ribuan. Udah deh, yang kayak gitu-gitu kayak udah dibai-bai-bain deh gitu. Karena tadi setnya adalah udah memprioritaskan, udah menentukan prioritas utamanya tadi itu apa gitu. Terus yang keempat adalah karena waktu itu masih ngantor, kuliah juga dan ngambil freelance juga, jadi paling seneng ya di poin 4 ini adalah memanfaatkan waktu luang di kantor. Jadi ngerjain tugas kuliah, ngerjain makalah, ngerjain tugas-tugas yang dari mata kuliah online itu juga beberapa
ada yang bisa gue kerjakan di kantor dengan waktu luang. Waktu luangnya seperti misalnya jam makan siang atau jam-jam pulang kantor gitu. Dimanfaatkan aja, karena kalau di gue waktu itu kan kuliahnya Sabtu dan Minggu, itu wajib datang ke kampus. Selebihnya mata kuliah di luar Sabtu dan Minggu itu kita online gitu belajarnya, tugasnya melalui online. Terus juga materi-materinya juga diberikan secara online. Jadi kadang kalau di kantor itu memanfaatkan waktu untuk download materi, jadi belajarnya bisa dimanapun, di rumah, di kosan, di perjalanan gitu. Jadi intinya adalah memanfaatkan waktu luang yang ada di kantor gitu. Terus juga kalau ada tugas-tugas nih, enaknya ya di kantor itu kita bisa ngeprint secara gratis, ya kan. Tapi tetap tahu diri juga ya, apalagi kalau misalnya kantor lagi mirit-mirit budget untuk kertas print atau tinta print, ya kan. Jadi perlu dicek juga nih kantornya. Kalau keempat tadi udah memanfaatkan waktu luang, yang kelima kita balik ke kampus. Nah, kalau udah bicara kampus itu kan ada rules ya yang perlu teman-teman taati. Jadi waktu itu poin kelima ini adalah taati dan patuhi peraturan yang ada di kampus. Ya, kenapa? Karena ini tuh sangat berpengaruh banget sih ke kita semua kalau nggak mematuhi ini. Salah satunya adalah telat bayar uang semester. Jadi gue pernah dapat pengalaman kalau pada saat ujian gue nggak diusir sih, maksudnya dipersilakan keluar kelas untuk menyelesaikan administrasi gitu. Sementara pada saat mau menyelesaikan administrasi itu ngantrinya panjang banget, karena kan ada banyak fakultas, ada juga banyak mahasiswa karyawan yang mungkin kondisinya sama kayak gue waktu itu, yang entah gajinya telat, jadi mereka belum bisa melakukan pembayaran kuliah, atau ya salah satunya mungkin itu ya, gajinya telat dari kantornya, jadi nggak bisa melakukan bayar semester. Terus peraturan-peraturan lainnya adalah seperti saran gue sih teman-teman tuh pokoknya ikutin aja step-step yang ada di kampus gitu. Kayak misalnya kalau di semester terakhir itu kalian tuh harus ini kan mengikuti step kayak misalnya magang, bikin laporan magang, terus ngumpulin beberapa sertifikat, ikut tes TOEFL, terus juga ikut uji kompetensi, mempersiapkan untuk sidang seminar proposal, terus juga sampai dengan hal-hal yang mengenai syarat dan ketentuan perskripsian gitu. Pokoknya intinya ikutin flow-nya aja, ikutin step by step-nya. Jangan, kalau bisa jangan sampai loncat-loncat, karena ada beberapa teman gue yang akhirnya loncat-loncat, ya udah jadi berantakan, yang harusnya udah jadwal sidang malah nggak bisa jadwal sidang karena ada step yang di belakang yang ternyata belum diselesaikan. Jadi sayang banget kan. Makanya ikuti step by stepnya gitu. Gue nggak tahu sih kalau di kampus lain, maksudnya peraturannya gimana ya, tapi gue rasa sih sama. Pokoknya step-stepnya itu ya ini dulu, terus baru bisa kesini, ini kesini, ini kesini gitu. Jadi semuanya harus diikutin. Dan mengenai pembayaran ini perlu digarisbawahi ya, pokoknya apapun yang berkaitan dengan administrasi kalau bisa diselesaikan. Karena kalau udah berkaitan administrasi itu urusan yang lain jadi terhalangi gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang berbau administrasi harus diselesaikan. Makanya tadi jangan sampai resign, terus sisihkan gaji ke uang kuliah, karena teman-teman udah memprioritaskan kuliah adalah menjadi prioritas utama ya. Terus anyway, kalau ada suara-suara berisik, sorry ya. Ada suara tukang bakso lah, ada tukang rujak lah, ada abang-abang proyek yang lagi bangun kosan lah, jadi ada mana suaranya. Oke, lanjut. Kalau udah ngikutin peraturan dan tata tertib yang ada di kampus, poin ke-6 yang pada saat itu gue lakukan adalah manajemen waktu pada saat ketemu dengan dosen pembimbing. Nah, ini tuh penting banget, kalian harus mendapatkan first impression yang baik banget di dosen pembimbing, apalagi pertama kali ketemu dospem ya. Jadilah mahasiswa yang
punya manajemen waktu yang baik gitu. Itu kan menunjukkan juga bahwa teman-teman profesional, menghargai waktu, dan juga adalah ya benar-benar mahasiswa yang tahu etika gitu. Ini gue alami banget gitu. Jadi once dapat revisi, it's okay, diterima. Oke bu, mana yang direvisi atau mana apa yang direvisi. Nanti kalau mereka kasih deadline ini nanti di saat bimbingan berikutnya tanggal sekian harus sudah selesai ya gitu. Selesaikan pokoknya. Terus kalau misalnya janjian sama karena ini adalah garis besarnya manajemen waktu ya, kalau misalnya pada saat teman-teman udah datang nih ketemuan sama dospem janjian misalnya tanggal segini jam segini, misalnya katakanlah jam 10 pagi, nah teman-teman itu wajib, kalau gue sih waktu itu datang wajib ya 1 jam sebelum, paling telat ya setengah jam sebelum lah, misalnya janjian jam 10, setengah 10 harus sudah wajib standby alias standby di lokasi di mana tempat janjian dengan dospem. Terus jangan lupa ngabarin kalau teman-teman udah datang, udah standby, udah ready, kabarin, Bu, Pak, Ade udah di sini ya. Atau kalau teman-teman yang nggak terlalu maksudnya takutnya kalau bahasa chat kan dikira nggak sopan atau apa, pakai bahasa yang a bit formal tapi santai aja gitu, kayak selamat siang Bu, ini Ade mahasiswa public relation yang mau yang akan bimbingan sama Ibu, yang akan bimbingan dengan Ibu hari ini jam segini di ruangan ini gitu. Artinya dospem juga akan tahu nih kalau oh ya mahasiswa yang akan bimbingan udah datang, bukan lagi on time tapi teman-teman datangnya adalah in time. Misalnya dospem bilang apa ikutin deh, pokoknya ikutin aja, nurut gitu, manut ya. Kalau misalnya udah kan gini ya, maksudnya dospem itu kan ibaratnya adalah orang tua kita juga ya, jadi udah nurut aja apa maunya dospem gitu. Disuruh direvisi bagian ini revisi, hilangin ini, tambahin ini, halaman ini dihilangkan, footage-nya ini daftar pustakanya ditambahkan atau apapun ditambahkan, ikutin ya. Kalau misalnya pada saat hari H ketemu lagi, oh ternyata masih ada nih yang kurang-kurang, nggak apa-apa, dicatat aja gitu. Dospem tuh seneng dengan mahasiswa yang nurut gitu. Oke, jadi jangan ngeyel sama orang tua orang tua di kampus ya. Terus juga poin terakhir nih yang jadi pertanyaan besar dari beberapa teman-teman kelas mahasiswa karyawan, maksudnya adalah teman-teman yang kenal dekat ya. Dek, kenapa waktu itu lu lulus tepat waktu sementara lu cuti, pekerjaan banyak, pekerjaan kantor maksudnya lagi padat, terus juga ada kegiatan freelancer yang lagi padat-padatnya juga gitu. Nah, poin ketujuh ini perlu banget diambil kalau teman-teman memang mau lulus tepat waktu, yaitu mengambil semester pendek. Yes, mengambil semester pendek itu adalah salah satu jalan ya, salah satu cara untuk bisa menjemput mata kuliah di depan, bisa teman-teman dapetin di semester pendek ini gitu. Kalau pada saat itu gue memutuskan untuk ngambil semester pendek, alasan pertamanya adalah karena waktu gue cuti itu kan banyak mata kuliah yang akhirnya ketinggalan dengan teman-teman seangkatan kan gitu. Jadi gimana caranya ya biar bisa setidaknya sepadan gitu. Kalau oh ya udah teman gue udah ngambil mata kuliah ini, gue belum nih, gimana caranya gue bisa dapat? Ya udah akhirnya mengambil lah semester pendek. Nah, semester pendek ini adalah diambil ketika momen liburan semester. Jadi pada saat teman-teman gue lagi sibuk liburan, gue berkutat lagi di kampus. Gue ngambil kalau nggak salah dua kali semester pendek. Jadi itu sangat ngebantu memenuhi SKS ya, yang tadinya ketinggalan jauh dari teman-teman yang gak cuti, akhirnya jadi bisa setara. Bahkan gue bisa lulus tepat waktu dan bisa lulus duluan dibanding temen gue yang gak cuti sama sekali. Bisa mungkin jangan ada mata kuliah yang ngulang. Dan biasanya di kampus itu
ada kayak aku misalnya di Fakultas Ilmu Komunikasi gitu. Jadi ada tuh mata kuliah wajib yang minimal adalah dapat B misalnya, atau minimal dapat C bisa lulus misalnya. Itu harus diutamakan tuh mata kuliah yang itu, pokoknya jangan sampai ngulang. Kalau ngulang akan memakan waktu lagi di semester depan. Teman-teman kan akan ngambil lagi tuh karena ngulang. Semester depan harus ngambil lagi. Sayang kan, udah buang-buang duit ya kan, udah buang-buang waktu juga gitu. Jadi setiap mengambil mata kuliah di setiap semester itu maksimalin, jangan sampai ada yang ngulang lagi. Apalagi kelas karyawan ya kan, sayang banget gitu, duitnya harus dibayarin lagi buat mata kuliah yang sama di semester depan gitu. Jadi ke-7 poin tadi semoga bisa membantu. Mungkin ini ada rangkum lagi ya secara garis besarnya. Pertama adalah tentukan prioritas utama yaitu kuliah. Kedua, jangan resign di kantor atau perusahaan di perusahaan tempat teman-teman bekerja. Ketiga adalah sisihkan gaji langsung ke pembayaran uang semester. Keempat itu manfaatkan waktu luang pada saat di kantor. Terus juga yang kelima itu mengikuti dan taati peraturan yang ada di kampus. Keenam, manajemen waktu pada saat ketemu dospem. Turuti juga apa yang jadi catatan dari dosen pembimbing, tepat waktu, dan perlu dicatat ya, dospem itu punya banyak kegiatan. Jadi once dia atau dospem kalian ngasih waktu, manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya. Karena waktunya dosen pembimbing itu sangat berharga banget gitu. Terus lanjut. Yang ke-7 atau poin terakhir adalah mengambil semester pendek. Ini bisa jadi opsi teman-teman mau ambil atau enggak, tapi kalau balik ke pertanyaan tadi, pengennya mau lulus cepat ya silakan. Terus juga silakan ambil ya maksudnya. Kalau misalnya teman-teman punya peraturan berbeda di kampusnya, silakan dicek untuk mengambil semester pendek itu seperti apa ketentuannya. Silakan dicek di kampus masing-masing. Well, buat teman-teman yang juga mau secara detail gimana sih yang pengen ulasannya lebih tertulis gitu seperti apa, teman-teman bisa langsung visit ke blog Ade ya di www.adealbian.blogspot.com. Di situ ada detailin poin-poin yang tadi Ade sebutkan. Terus harapannya teman-teman bisa terinspirasi, bisa mengambil intisari atau hal-hal positif dari apa yang ada share kali ini. Terus juga bisa lulus tepat waktu, dan ada doain juga semoga 2021 corona bisa segera berakhir, kita bisa kembali pulih semuanya, bisa kembali mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Terus juga teman-teman wisudanya nggak lagi online ya, tapi juga offline. Amin. Kalau misalnya ada tips and saran dan kritik gitu, mau ngebahas apa, boleh loh ditaruh di kolom komen. Jadi kita akan bahas di video berikutnya. Okay? So buat teman-teman, stay healthy, stay safe ya, jangan lupa tetap terapkan 3M ya, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kurang-kurangi dulu deh keluar dari rumah, ya enggak? Kita aktivitasnya sebisa mungkin dilakukan di rumah aja. Okay? Thank you so much for today. Ade Albian signing out. Dadah!